Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flagazi dengan NPM 205104024. Di sini saya akan mempresentasikan artikel dari mata kuliah Green Economy yang diampu oleh Bapak Alif sebagai dosen pengampunya. Di sini saya menggunakan judul rusaknya lingkungan karena oknum perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Sumber daya alam digolongkan ke dalam aktiva tetap. Aktiva sumber daya alam, wasting asset, adalah aktiva yang memiliki karakteristik habis digunakan melalui pertambangan, 2 tidak dapat diganti kecuali kayu, 3 pergantian sumber daya alam berlangsung secara ilmiah. Contohnya mencakup biji besi, minyak, gas alam, batu bara, dan kayu. Sumber daya alam seperti tambang digolongkan dalam aset tetap, bukan sebagai persediaan, karena yang diperdagangkan dalam lahan tambang adalah kandungan yang ada di dalam tanah itu sendiri, dan bukan tanahnya yang mengandung hasil tambang, di mana tanah yang mengandung hasil tambang inilah yang dinilai dan nantinya akan didepresiasikan. Tanah yang mengandung tambang diakui sebagai aset tetap, sementara hasil tambang itu sendiri, seperti batu bara, barulah bisa dimasukkan ke dalam persediaan. Lanjut ke masalah kerusakan lingkungan sudah menjadi isu yang populer di kalangan internasional. Tak terkecuali di Indonesia, pembangunan infrastruktur di mana-mana membuat lahan hijau semakin sempit. Polusi air, tanah, dan udara semakin meresahkan masyarakat. Contohnya kasus pembakaran hutan di Riau dan Kalimantan yang mengakibatkan polusi udara merebak hingga ke negara tetangga. Rusaknya lingkungan di mana kita tinggal dianggap merupakan salah satu dampak negatif, dan munculnya perusahaan yang cenderung mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Pada umumnya, perusahaan hanya memikirkan maksimalisasi laba dan mengefisiensikan kegiatan operasional, maka dampaknya adalah kekurangnya perhatian pada pengelolaan lingkungan. Solusi dari masalah itu, pengelolaan dapat dan pemeliharaan lingkungan tentunya mengakibatkan munculnya biaya dalam pelaksananya. Biaya tersebut dikenal dengan istilah biaya lingkungan. Biaya lingkungan adalah dampak yang timbul dari sisi keuangan maupun non-keuangan yang harus dipikul sebagai akibat dari kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Berdasarkan International Guidance Document Environmental Management Accounting yang disusun oleh International Federation of Accountants pada tahun 2005, biaya lingkungan tersebut terdiri dari biaya material dan output produk, material cost of product outputs, biaya material dari output non-product atau material cost of non-product outputs, biaya kontrol limbah dan emisi atau waste and emission control cost, biaya pencegahan dan pengelolaan lingkungan atau prevention and other environmental management cost, biaya penelitian dan perkembangan atau research and development cost, biaya terwujud atau less tangible cost. Perusahaan seringkali mengabaikan biaya lingkungan dikarenakan mereka menganggap biaya-biaya yang terjadi hanya merupakan pendukung kegiatan operasional dan bukan berkaitan langsung dengan proses produksi. Kesimpulannya, apabila perusahaan benar-benar memperhatikan lingkungan sekitarnya, maka perusahaan akan berusaha mencegah dan mengurangi dampak yang terjadi agar tidak membahayakan lingkungannya. Misalnya saja pengelolaan limbah, perusahaan harus memikirkan biaya untuk mengolah limbah yang ada daripada hanya untuk membuang limbah yang ada. Karena lebih bermanfaat bagi perusahaan untuk mengelola limbah daripada harus membuang dan membahayakan lingkungannya. Pemanfaatan air yang berlebihan tanpa ada pengelolaan sumber mata air dengan benar dapat mempengaruhi kondisi lingkungan. Air merupakan kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia, sehingga kondisi mata air secara kuantitas maupun kualitas perlu dilindungi. Manusia memegang peran penting dalam hal ini. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.